Pada hari ini kita akan bicara tentang analisis return on equity ya. Return on equity ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai profitabilitas dari suatu perusahaan ya. Jadi di samping return on equity ada juga return on asset ya. Nah, di sini tentang analisis return on equity atau sering disingkat ROE ya. Return on equity ini juga sering disebut juga dengan return on common equity atau ROCE ya. Nah, return on equity atau ROE ini adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba bersih ya, laba bersih yang diperoleh perusahaan atau net profit dengan aset bersihnya ya. Aset bersihnya dalam hal ini ekuitas atau modal ya. Jadi dia membandingkan laba bersih dengan aset bersih atau ekuitas atau modal ya. Nah, rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal yang di-store oleh pemegang saham. Jadi dibandingkan ya. Nah, return on equity ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi laba bersih dikurang dengan dividen saham preferen dibahagi dengan rata-rata saham biasa ya. Jadi perlu kalian ketahui ada perbedaan saham antara saham biasa dan saham preferen ya. Kalau saham preferen itu biasanya dia mendapat hak lebih dulu apabila perusahaan itu bangkrut ya. Jadi dia akan dibayar lebih dulu yang pemegang saham ini. Dan yang paling terakhir dibayarkan adalah pemegang saham biasa. Namun kelemahannya kalau pemegang saham preferen ini dia tidak bisa mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Tapi kalau pemegang saham biasa dia punya hak untuk menentukan direksi dalam rapat umum pemegang saham ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian atas ini ya, persamaan laba bersih dikurang dividen saham preferen. Nah, ini dikatakan numerator ya, itu mencerminkan bagian laba yang bisa dialokasikan ke pemegang saham untuk periode tertentu setelah semua hak-hak kreditur dan saham preferen telah dilunasi ya. Nah, biaya bunga telah dikurangkan dari laba bersih. Sementara dividen untuk saham preferen belum dikurangkan. Nah, karena itu dividen untuk saham preferen harus dikurangkan dari laba bersih perusahaan untuk memperoleh hak bersih pemegang saham biasa ya. Makanya rumusnya yang digunakan ini adalah return on equity sama dengan laba bersih ini dikurangkan dengan dividen saham preferen ya. Kemudian dibahagi dengan rata-rata saham biasa. Nah, ini hubungan antara return on asset dengan return on equity ya. Nah, return on asset dan return on equity itu merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, di samping return on asset, return on equity bisa juga digunakan earning per share, bisa juga digunakan net profit margin. Jadi ada beberapa proxy ya yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas. Nah, yang sering digunakan juga adalah biasanya menggunakan return on asset atau ROA dan return on equity. Nah, return on asset ini memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendanaan yang dipakai. Sedangkan kalau return on equity atau ROE secara eksplisit dia memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan bunga.
dan dividen saham preference. Jadi ini maksudnya bunga dan saham preference itu sudah dikurangkan ya. Nah, apabila return on asset melebihi biaya modal utang dan biaya modal dalam saham preference, maka return on equity ini akan melebihi return on asset. Nah, sisa kelebihan return on asset atau ROA atas biaya modal utang dan biaya modal saham preference menjadi bagian pemegang saham biasa. Nah, ini contoh pembagian return on asset ya. Jadi misalnya ini pembagiannya return on asset itu 10% ya. Kemudian ini return ke kreditur yang berarti bunga pinjaman ya. Misalnya 2,4%. 2,4/40 jadi 6%. Kemudian return ke saham preference itu 1,6/20 sama dengan 8%. Dan return ke saham biasa itu 15% ya. Jadi ini contoh jadi pembagian return on asset ya. Jadi ROA yang return on aset yang dihasilkan itu 10%. Nah, biaya modal utang sesudah pajak adalah 6% ya. Berarti ada kelebihan 4%. Menjadi hak pemegang saham biasa. Selanjutnya, pemegang utang berhak atas 6% ini ya. Dari return on asset untuk setiap rupiah dana yang ditanamkan ke aset perusahaan. Nah, pemegang saham preference itu berhak atas 8% ini ya. Yang ini di baris ini, jadi dia berhak atas 8% dari return on asset ya. Untuk setiap rupiah dana yang ditanamkan ke aset perusahaan. Nah, selanjutnya biaya modal saham preference adalah 8%. Yang berarti sisa sebesar 2%, yaitu 10 dikurang dengan 8%, itu menjadi hak pemegang saham biasa. Sementara itu pemegang saham biasa juga berhak atas 10% atas setiap rupiah dana yang mereka tanamkan ke aset perusahaan. Jadi dengan demikian, hak pemegang saham biasa itu bisa dihitung ya. Jadi misalnya tadi ya, kelebihan return on asset atas biaya utang yang diminta kreditur dikalikan dengan jumlah utang ya. Jadi misalnya diperoleh 4% dikali dengan 40 ya. 4% dikalikan 40, kelebihannya 1,6 ya. Nah, kelebihan return on asset atas biaya saham preference yang diminta pemegang saham preference dikalikan jumlah saham preference. Jadi 2% dikali dengan 20 ya. Nah, ini 2% dikalikan 20 ya. Jadi diperoleh 0,4 ya. Nah, selanjutnya hak pemegang saham atau hak penuh atas return on asset itu dikalikan jumlah saham biasa. Jadi 0,1 atau 10% itu kita kalikan dengan 40 ya. Nah, ada di posisi ini ya. Nah, total return ke pemegang saham berarti adalah 6 ya. Jadi kalau kita jumlahkan misalnya 1,6 ditambah 0,4 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 6. Nah, return untuk pemegang saham biasa atau return on equity itu berarti 6 dibahagi dengan 40 dikali dengan 100%, jadi 15% ya. Jadi secara garis besar bisa dilihat di sini ya untuk hitung-hitungannya ya. Jadi ini return on asset,
misalnya asetnya itu 100%, berarti katakanlah misalnya asetnya 100 juta, berarti kalau dia 10% berarti 10 juta ya. Kemudian kalau return ke kreditur diperoleh 6%, return ke saham preferen 8%, dan return ke saham biasa itu 15% ya. Ini ya. Nah, ini sekarang kita coba lihat komponen-komponen dari return on equity ya. Nah, komponen-komponen dari return on equity ini terdiri dari return on asset dikali dengan leverage yang disesuaikan. Nah, leverage yang disesuaikan ini terdiri dari common earning leverage. Leverage itu kan utang ya. Common earning leverage dengan leverage struktur modal ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Jadi laba bersih untuk saham biasa dibagi dengan rata-rata saham biasa sama dengan laba bersih ditambah dengan bunga bersih pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikali dengan laba bersih untuk saham biasa dibagi laba bersih ditambah bunga bersih pajak, kemudian dikali dengan rata-rata total aset dibagi dengan rata-rata saham biasa ya. Jadi itu perhitungan untuk kita mendapatkan return on equity ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita lihat bahwa return on asset itu mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Nah, leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan utang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang saham. Leverage yang disesuaikan itu merupakan hasil perkalian antara common earning leverage dengan leverage struktur modal seperti yang tadi ya. Ini ya. Jadi merupakan perkalian antara common earning leverage dengan leverage struktur modal. Nah, common earning leverage ini mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dan dari jumlah total laba bersih operasional. Sedangkan leverage struktur modal itu mencerminkan sejauh mana aset perusahaan itu dibiayai oleh saham sendiri. Nah, return on equity akan semakin besar apabila return on asset itu tinggi atau leverage yang disesuaikan itu tinggi. Ya. Berarti return on equity ini tergantung pada return on asset dan leverage. Ya. Nah, ini kalau kita bicara laba per lembar saham, ya, laba per lembar saham. Nah, di samping return on equity, rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh investor saham atau calon investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau mencetak laba itu berdasarkan saham yang dipunyai. Nah, biasa yang digunakan adalah earning per share atau laba per lembar saham. Earning per share ini bisa dihitung seperti ini ya. Jadi earning per share itu sama dengan laba bersih dikurang dividen saham dikurang dividen saham preferen. Kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Nah, perusahaan yang mempunyai opsi atau waran, jadi opsi dan waran ini merupakan derivatif ya dari saham ya. Jadi perusahaan yang mempunyai opsi atau waran yang beredar, maka perusahaan tersebut mempunyai struktur permodalan yang kompleks. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut diharuskan melaporkan dua macam earning per share, yaitu earning per share primer dan earning per share yang disesuaikan. Perbedaan antara keduanya itu terletak pada asumsi yang dipakai oleh earning per share fully diluted ya. Fully diluted itu maksudnya yang disesuaikan ya.
Earning per share fully diluted ini memperhitungkan semua surat berharga yang berpotensi untuk ditukar menjadi saham biasa. Jadi dia memperhitungkan semua saham atau surat berharga yang berpotensi ditukar menjadi saham biasa, ya. Jadi kalau saham preferen itu kan dia bisa ditukar menjadi saham biasa, ya. Nah ini pada dasarnya perbedaan earning per share fully diluted dengan earning per share primer diakibatkan oleh dua macam surat berharga antara lain. Pertama, ekuivalen saham biasa. Jadi surat berharga yang nilainya didasarkan pada nilai saham biasa atau didasarkan pada kemampuan surat berharga tersebut untuk bisa ditukarkan dengan saham biasa yang disebut juga sebagai ekuivalen saham biasa. Nilai pasar surat berharga jenis tersebut ini akan cenderung mengikuti nilai pasar saham biasa. Nah, berikutnya surat berharga lain yang berpotensi untuk ditukar menjadi saham. Semua surat berharga yang tidak dikelompokkan ke dalam ekuivalen saham biasa digolongkan ke dalam kelompok kedua tersebut, ya. Jadi tergolong dalam surat berharga lain, ya, yang berpotensi untuk ditukarkan menjadi saham semua yang bisa ditukarkan dengan saham biasa, ya. Nah ini penggunaan earning per share, ya. Jadi earning per share itu bisa digunakan untuk beberapa macam analisis, ya. Pertama, earning per share itu bisa digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analisis surat berharga. Berikutnya ini earning per share juga mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan rasio price earning ratio. Nah, price earning ratio ini merupakan harga pasar suatu saham dibagi dengan earning per share-nya. Nah, ini logika penerapan earning per share, ya. Jadi laba sekarang dan masa lalu atau jadi laba sekarang dan laba sebelumnya, ya, tahun-tahun sebelumnya dari saham saat ini dikali dengan discount rate. Discount rate itu jadi laba sekarang dan sebelumnya itu dikali dengan reserve rate, artinya mendapatkan harga saham, ya. Nah, selanjutnya laba pada masa yang akan datang itu dipakai untuk memproyeksikan aliran kas perusahaan pada masa mendatang dan dipakai juga untuk memproyeksikan aliran kas dari dividen, ya. Jadi di sini, ya, jadi laba sekarang dan masa yang akan datang itu digunakan untuk memproyeksikan laba pada masa yang akan datang, ya. Nah, laba pada masa yang akan datang ini digunakan juga untuk memproyeksikan aliran kas, ya. Yang selanjutnya bisa diproyeksikan untuk kita bisa mengetahui harga saham yang sebenarnya, ya. Jadi apakah harga saham itu wajar atau sudah terlalu mahal atau sudah terlalu murah, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan earning per share. Nah, di sini dikatakan return on equity itu merupakan teknik untuk menganalisis profitabilitas perusahaan. Jadi apabila return on asset itu memperhitungkan profitabilitas perusahaan independen terhadap dana yang dipakai, nah return on equity secara eksplisit dia menganalisis profitabilitas perusahaan bagi pemilik saham biasa. Nah ini berarti bunga dan dividen dimasukkan ke dalam analisis dan laba yang diperoleh perusahaan bisa dibagi ke pemilik modal seperti utang, saham preferen, dan saham biasa.
Nah, apabila return on asset mau melebihi biaya modal utang, biaya modal saham preferen, maka return on equity akan melebihi return on asset. Nah, apabila utang bertambah terus, tingkat risiko akan naik dan biaya modal utang akan naik. Nah, pada tingkat tertentu, kenaikan return on asset akan lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan biaya modal utang dan return on equity itu akan mengalami penurunan. Nah, ini return on equity ini bisa dipecahkan dalam dua komponen ya. Jadi bisa dipecahkan dalam bentuk return on asset dan bisa juga dalam rasio utang atau leverage ya. Leverage ini sering disebut juga dengan tingkat multiplier saham. Nah, earning per share juga bisa dipakai untuk menganalisis analisis laporan keuangan ya. Jadi earning per share itu ada dua macam ya. Ada earning per share primer dan ada earning per share yang disesuaikan atau fully diluted earning per share ya. Nah, ini kelebihan dari penggunaan earning per share ya. Pertama, mudah dipakai untuk menganalisis saham. Misalnya untuk menentukan harga yang wajar untuk suatu saham. Nah, kelemahannya earning per share ini tidak mencerminkan laba perusahaan sesungguhnya. Karena earning per share itu tidak memperhitungkan ukuran perusahaan. Nah, perbedaan jumlah saham yang beredar dalam jadi kelemahan yang lain adalah perbedaan jumlah saham yang beredar dalam perhitungan earning per share itu tidak diperhitungkan.